Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Barusan saya dari SPBU ya, isi bensin, terus isi tekanan ban. Bukan isi tekanan ban sih, isi angin untuk memperbaiki tekanan ban. Tekanan ban yang saya pakai, saya tidak menganut yang di sini ya, yang di pilar ini ya, karena yang di pilar ini kalau saya menganut ini itu antara depan sama belakang itu berbeda tekanannya ya. Kalau saya lebih suka tekanannya sama, jadi semua ban ini tekanannya kalau PSI itu 33 ya, 33 PSI, dan saya isinya dengan gas nitrogen. Banyak sih pro kontra tentang gas nitrogen atau pakai udara biasa gitu. Saya tidak akan bahas itu karena saya pernah membahas perbedaan antara nitrogen dan udara biasa. Videonya ada di channel saya, cari sendiri ya. Udah lama sih. Oke, saya akan bicara tentang ini banyak sekali yang tanya ke saya ataupun yang mengeluh tentang biaya servis, jasa servis, boros BBM dan lain sebagainya. Dan rata-rata kalau saya cermati, mereka yang mengeluh tentang borosnya mobil Wuling ya, khususnya ya, mobil Wuling Convero, borosnya mobil Wuling Convero, tentang ganti olinya, ya intinya mengarah pada satu masalah, yaitu keuangan ya. Jadi kalau uangnya ada sebetulnya nggak ada masalah sih, mau mobilnya seboros apapun, kalau uangnya ada nggak ada masalah. Mau ganti oli sebagus apapun, secepat apapun, itu nggak ada masalah karena itu untuk perawatan ya, kalau uangnya ada. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman yang memang mengeluhkan tentang hal ini itu dan lain sebagainya ya, ujung-ujungnya tentang kondisi keuangan. Ya memang saat pandemik gini kondisi keuangan hampir rata-rata setiap orang pasti mengalami penurunan. Nah, tergantung seberapa besar penurunannya. Ada yang itu sampai menjadi sebuah masalah karena penurunannya itu sangat drastis ya. Ada yang penurunannya itu nggak menjadi masalah gitu loh, karena masih bisa lah hidup layak gitu ya, masih bisa lah kita jalan-jalan pakai mobil, masih bisa membeli bensinnya meskipun ada penurunan pendapatan. Nah, saya tidak akan mengulas ke arah situ ya, memang ada hubungannya, tapi saya tidak akan mengulas ke arah situ. Saya hanya akan bicara tentang orang-orang yang baru pertama kali memakai atau membeli mobil ya, karena mungkin kondisi keuangannya sudah memadai untuk membeli mobil misalkan, atau tabungannya sudah cukup untuk membeli mobil misalkan, seperti itu ya. Jadi yang tadinya pakai sepeda motor, belum pernah pakai mobil, tiba-tiba dapat rezeki, terus dia ingin mengganti transportasinya dari motor ke mobil misalkan. Nah ini entah itu mobil bekas, second, ataupun mobil baru ya, karena dengan hadirnya Wuling di tanah air Indonesia ini, itu menambah deretan mobil murah ya. Bukan berarti murahan ya, karena fiturnya beda dengan mobil yang murahan ya. Fiturnya ini benar-benar oke dengan harga yang terjangkau. Apalagi setelah ada yang jatuh, ada yang kecelakaan tuh. Orang nyebrang jatuh. Sorry ya teman-teman, nggak ada gambarnya karena saya pakainya HP ya, jadi nggak ada asistennya untuk ngarah-ngarahin gambar. Tapi tadi ada orang jatuh di situ tuh, kasihan. Oke, lanjut ya. Apalagi unit bekasnya Wuling sudah ada ya, Wuling Convero. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang ex taksi ya, bekas taksi yang ditawarkan sangat murah
dengan mobil yang relatif muda tahun 2017, 2018 dijual dengan sangat murah, kalau nggak salah antara 50 atau 55 juta itu dari X-Taxi itu ya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah begini. Teman-teman, apapun merek mobilnya, ketika Anda sudah punya niat untuk membeli mobil yang pertama kali, maksudnya Anda belum pernah pakai mobil nih, belum pernah memiliki mobil, yang pertama kali Anda mau membeli mobil, ingat, membeli mobil itu tidak hanya soal kemampuan untuk membeli mobil. Misalkan Anda punya uang nih 50 juta, Anda bisa membeli mobil second. Tapi apakah berhenti sampai situ biaya yang Anda keluarkan? Enggak, ya. Jadi kalau Anda biasa naik motor, tiba-tiba Anda naik mobil, itu bensinnya aja sudah jelas berubah ya. Konsumsinya sudah jelas berubah. Motor, seboros-borosnya motor, itu 120, 125, itu masih nyampe. 130 km masih nyampe lah. Namun mobil, seirit-iritnya mobil, ya katakanlah yang 1500 cc seperti Wuling Convero ini ya, itu paling irit 115, 114 lah. Anda pasti kaget sekali dengan konsumsi BBM-nya. Itu yang pertama. Jadi Anda harus mempersiapkan biaya setelah Anda membeli mobil, itu biayanya pasti ada gitu loh. Biaya untuk jalannya, bensinnya, lalu perawatannya, lalu ganti olinya. Ganti olinya tidak semurah kita mengganti oli seperti sepeda motor. Sepeda motor mungkin cukup untuk 1 liter. 1 liter oli maksudnya ya. Tapi mobil seperti Wuling Convero, Anda butuh 4 liter. Dan Anda butuh mengganti filter oli secara berkala. Anda butuh mengganti filter udara secara berkala. Anda butuh perawatan secara berkala. Nah, ini yang mungkin luput dari perhatian teman-teman. Bagi yang newbie ya, bagi yang baru pertama maksud saya. Kalau yang sudah pernah memiliki mobil, sudah pernah istilahnya merawat mobil, atau orang Jawa bilang ngopeni mobil gitu ya, nggak akan kaget lagi. Tapi kalau yang baru pertama kali, saya sarankan Anda perlu mencermati, menghitung lagi berapa kos yang harus dikeluarkan ketika Anda memiliki mobil, sehingga di kemudian hari nggak mengeluh, mobil Anda juga bagus, terawat dengan baik gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan kerusakan pada mobil itu juga sangat bervariasi ya dibandingkan motor. Jadi mobil itu banyak sekali komponen-komponennya yang harus dijaga. Misalkan Anda ganti ban saja, ban motor itu hanya 2. Kalau Anda ganti ban motor kedua-duanya itu masih lebih terjangkau. Harga bannya pun juga murah, dalam arti kata ya 200.000, 150.000 itu masih terjangkau lah. Nah, kalau kita bicara ban mobil, Anda mengganti 4 ban mobil atau 2 ban mobil saja, itu harganya ya sudah, 1 bannya udah berkali lipatnya dari harga ban motor. Jadi pastikan Anda untuk merencanakan atau menyiapkan biaya-biaya tambahan yang akan terjadi ketika Anda ingin membeli mobil bagi yang newbie ya, bagi yang baru pertama kali. Itu aja sih saran saya bagi teman-teman. Jadi jangan keburu nafsu karena uang Anda sudah cukup, tabungan Anda sudah cukup untuk membeli mobil, tapi juga pikirkan ke depannya itu nanti akan terjadi biaya yang menyertainya. Oke? Salam dari Kang Wawan. See you in the next video. Bye.